Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari kelas 01 HUKP 008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa Gerakan 30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa sejarah Indonesia yang penting diketahui. Peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 ini memang hanya berlangsung dalam 2 hari 1 malam. Namun dampaknya cukup besar bagi kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia ketika itu. Peristiwa ini diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dan menimbulkan banyak korban di kalangan petinggi militer. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh persaingan politik. Kronologi peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 adalah gerakan yang paling dasarnya berlangsung selama 2 hari, di mana pada peristiwa G30 SPKI ini pada tanggal 30 September dilakukan kegiatan koordinasi dan persiapan, serta tanggal 1 Oktober 1965 dini hari kegiatan pelaksanaan penculikan dan pembunuhan. Gerakan ini dikendali di bawah Letkol Untung dari Komando Batalion Resmi Cakrabirawa. Letkol Untung menunjuk Letu Dul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. Kemudian pasukan bergerak pada pukul 3 dini hari. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suhweb Prapto, Maijen Harjono, Maijen Suparman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan 1 perwira yakni Letu Pire Tandayan. Kemudian seluruh para korban tadi dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. 1 jenderal selamat dalam penculikan ini yakni Jenderal A.H. Nasution. Namun putrinya menjadi korban yakni Ade Irma Suryani serta ajudannya Letu Pire Tandayan. Selanjutnya penumpasan G30 SPKI. Pengumuman pembentukan Dewan Revolusi itu disertai pendudukan markas TNI AD di Jakarta dan di Yogyakarta oleh PKI. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat berinisiatif mengambil alih pimpinan TNI AD untuk menindaklanjuti pemberontakan tersebut. Langkah penumpasan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965 dengan menetralisir pasukan yang ada di lapangan Merdeka. Dilanjutkan Kolonel Serwo Edi Wibowo yang merebut kembali gedung RRI dengan pusat telekomunikasi. Pada malam harinya, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI, sekaligus mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Operasi penumpasan dilanjutkan pada 2 Oktober ke wilayah Halim Perdana Kusuma yang dijadikan base camp oleh pasukan G30 SPKI. Pada tanggal yang sama ditemukanlah lokasi jenazah para perwira di sebuah lubang sumur tua yang ditanami pohon pisang di atasnya. Pengangkatan jenazah dilakukan pada 4 Oktober dan dimakamkan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi, termasuk Pire Tandayan. Operasi penumpasan berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa G30 SPKI itu. Pada 9 Oktober 1965, Kolonel A. Latif berhasil ditangkap di Jakarta. Pada 11 Oktober 1965, Letkol Untung, pemimpin Dewan Revolusi, berhasil ditangkap di Tegal ketika ingin melarikan diri ke Jawa Tengah. Selain itu, para petinggi PKI seperti DN Aidit, Sudisman, Jam, dan lain-lain juga ditangkap oleh TNI pada tanggal 22 November 1965. Selanjutnya pada 14 Februari 1966, beberapa tokoh PKI dibawa ke hadapan sidang Mahkamah Luar Biasa Mahmilub. Desakan rakyat semakin ramai menuntut agar PKI dibubarkan. Puncaknya pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto langsung mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Kesimpulan dari peristiwa G30 SPKI ini adalah bahwa pemberontakan ini merusak kestabilan politik Indonesia dan berdampak besar pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara.
Setelah peristiwa ini, pemerintah Soekarno terguling dan digantikan oleh rezim Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Peristiwa G30 SPKI ini juga menyisakan trauma dan konflik sosial yang mendalam, terutama antar kelompok yang mendukung pemerintahan Soekarno dan kelompok anti komunis. Pembunuhan massal yang terjadi juga meninggalkan bekas yang mendalam bagi keluarga dan korban. Selain itu, peristiwa ini juga menjadi monumen penting dalam sejarah Indonesia yang membuka jalan bagi dominasi militer dalam pemerintahan negara ini selama lebih dari 3 dekade. Konflik politik dan kekerasan massa juga terus menghantui bangsa ini dalam beberapa tahun setelah peristiwa itu. Kesimpulannya, peristiwa G30 SPKI adalah tragedi bersejarah yang berdampak besar pada Indonesia. Ini juga menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam menciptakan stabilitas politik dan sosial di negara berkembang seperti Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.